Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita masih melanjutkan bahasan dari surat Al-Hujurat, surat yang terdapat di juz 26, posisinya setelah surat Al-Fath. Surat Al-Hujurat ini juga dinamakan surat Al-Akhlaq wal Adab. Dan surat ini berisi adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Pada kesempatan ini kita akan memberikan gambaran secara global tentang kandungan surat ini, juga hubungannya dengan surat sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan awali dengan pembahasan nama suratnya. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Hujurat, dari kata hujrah. Hujurat itu artinya kamar-kamar, bilik-bilik. Dinamakan Hujurat karena ini berkaitan dengan bilik-bilik atau kamar-kamar dari rumah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kamar-kamar atau istri dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dinamakan dengan Al-Hujurat. Kemudian nama lainnya adalah surat Al-Akhlaq wal Adab. Surat yang berisi akhlak dan adab. Maksudnya memberikan tuntunan adab dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan sosial antar seorang muslim dengan muslim yang lain. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang terdapat dalam surat ini, kita akan temukan penggunaan kata iman, panggilan dengan menyebutkan atau menggunakan kata iman disebutkan sebanyak 5 kali. Dan prinsip-prinsip atau adab-adab penting yang disampaikan adalah pertama, menaati Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berkaitan dengan tabayyun terhadap berita yang datang. Yang keempat, larangan merendahkan orang lain. Kemudian yang kelima, larangan mencari keburukan orang lain, serta ghibah dan prasangka buruk. Selanjutnya, munasabah atau kesesuaian antara kandungan surat Al-Hujurat dengan surat sebelumnya kita bisa lihat dalam beberapa sisinya. Di antaranya, yang pertama, kalau di akhir atau pada surat sebelumnya ada pembahasan tentang memerangi orang kafir. Dalam surat ini terdapat pembahasan tentang memerangi orang-orang yang membangkang. Hanya kesamaannya pada bahasan yang berkaitan dengan memerangi. Kemudian pada surat sebelumnya, surat Al-Fath, kita dapati firman Allah SWT, wa'adallahu alladhina amanu. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan kalau di surat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, seakan-akan ini mengingatkan kepada orang-orang beriman kedudukan terhormat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka digambarkan sebagai orang-orang yang keras terhadap orang kafir dan mereka sayang
ruhamanya bainahum, terhadap sesama kaum mukminin. Maka ini menuntut mereka untuk senantiasa memelihara manzilah atau derajat ini dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, pada masing-masing surat ini, baik surat Al-Fath maupun surat Al-Hujurat, di situ ada bahasan yang berkaitan dengan ta'zim atau memuliakan, menghormati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, punya kesamaan dari sisi sama-sama berbicara tentang keagungan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita memuliakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa kesesuaian atau beberapa persamaan yang ada pada dua surat ini. Selanjutnya, kita ingin mendapatkan gambaran secara umum, belum masuk pada detail yang terdapat pada ayat-ayatnya. Kita akan mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ini. Ya, tema surat ini ya seperti juga surat sebelumnya, sudah mulai ada bahasan yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat. Seperti kita ketahui, surat ini termasuk salah satu surat Madaniyah. Dan hukum-hukum yang berhubungan dengan aturan masyarakat, yang berhubungan dengan tarbiyah yang kuat dan moral yang kokoh. Ini juga bagian dari nilai-nilai yang ada pada surat-surat Makki, surat-surat Madaniyah ataupun ayat-ayat Madaniyah. Dan secara umum, ketika surat ini dinamakan dengan surat akhlak dan adab, pembahasan akhlak yang ada di surat ini ada dua bentuk. Yang pertama ada yang bentuknya detail, pembahasan adabnya detail. Dan yang kedua pembahasan adabnya bersifat umum. Nah, itu secara garis besarnya. Dan di dalam surat ini kita juga dapati ada perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus diingatkan agar jangan sampai menentang, seperti yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Hujurat, yaitu pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Kemudian ada perintah dari Allah SWT untuk merendahkan suara ketika berbicara kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk menghormati, bentuk memuliakan dan menjaga kewibawaan Rasulullah SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini yang terdapat di ayat yang kedua. Kemudian surat ini juga memerintahkan kaum mukminin untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang menunjukkan kemuliaan, panggilan nabi atau rasul, dan bukan langsung menyebut namanya. Dan ini jangankan kepada nabi, kepada rasul, kita memanggil seseorang yang kita muliakan, dan itu bukan nabi, bukan rasul, misalnya tetangga kita, tentu lebih hormat, lebih sopan kalau memanggil dengan tanpa panggilan langsung, tapi memanggil dengan panggilan misalnya bapak, ada tambahan bapak di depannya, kalau itu perempuan ibu, atau kemudian kalau itu ada mas, mbak, dan bentuk-bentuk tambahan yang lain sebagai bentuk penghormatan. Dan itu satu hal yang lumrah, satu hal yang umum dikenal di masyarakat. Sama juga kepada nabi kita, nabi, rasul,
sebagai bentuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus juga ada perintah untuk memelankan suara di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagian dari ketakwaan. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Kemudian surat ini mencela orang yang memanggil beliau dari balik bilik atau balik tempat tinggal istri Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada saat itu. Sebagian ahli tafsir menyebutnya ada kasus Uyainah bin Hisn atau yang lainnya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Nah, kemudian surat ini membahas juga etika dalam kehidupan sosial bermasyarakat, etika yang berkaitan dengan interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya, dengan mengonfirmasikan perbuatan mulia dan mencela perbuatan yang hina, guna menegakkan pilar-pilar kehidupan bermasyarakat yang memang tidak mungkin tegak tanpa upaya untuk saling menjaga. Saling menjaga pilar-pilar tersebut. Misalnya perintah untuk memverifikasi atau tabayyun kebenaran suatu kabar yang sampai, dan jangan cepat-cepat mempercayai berita-berita yang tidak jelas sumbernya yang disebarkan oleh orang-orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini surat Al-Hujurat ayat ke-6. Dan surat ini juga menjunjung menjunjung tinggi segala bentuk perbuatan yang menunjukkan keimanan. Sekaligus juga ini berlaku pada kebalikannya. Hanya kalau iman itu menghiasi diri, maka yang muncul adalah perilaku-perilaku yang menjadi bukti keimanan. Sebaliknya, kalau di dalam diri itu iman itu hilang atau iman itu sudah tidak ada, maka yang muncul adalah kebalikannya, baik itu perbuatan kufur, fasik, dan maksiat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah SWT berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Nah, ini bentuk dari wujud keimanan. Ketika iman dalam diri tertanam, maka ada bentuk yang akan muncul, dan sebaliknya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan juga akan melahirkan perilaku-perilaku yang menjadi konsekuensi dari hal tersebut. Selanjutnya, dalam surat ini juga menjelaskan bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan konflik internal antara dua kelompok dari orang-orang beriman, mendamaikan keduanya dan memerangi kelompok yang tetap membangkang hingga kembali ke jalan yang benar, hingga kembali
ke barisan jamaah dan mau bersatu. Allah SWT berfirman di surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Selanjutnya, di lanjutan ayatnya Allah menegaskan bahwa tegaknya ikatan persaudaraan dan kasih sayang di antara orang-orang beriman, serta mengingatkan agar jangan timbul perpecahan di tubuh kaum mukminin. Dan Allah menegaskan perintah tersebut sebelum masuk situ tadi di ayat ke-10-nya Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun. Ini menegaskan persaudaraannya. Lalu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini yang ada di ayat ke-10. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat berikutnya, yang ini juga masih berhubungan dengan etika seorang mukmin atau etika kaum mukminin terhadap orang mukmin yang lain atau pada kaum muslim, umat manusia secara umum. Di ayat ke-11 sampai dengan 13 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh saling ngejek. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'. Dan juga tidak boleh wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, bukan cuma tidak boleh ngejek tetapi juga tidak boleh mencela dan memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Di lanjutan ayatnya di ayat ke-12 Allah juga mengingatkan lagi bentuk yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, stanibu katsiran minadh-dhann. Hindari banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Banyak prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka mencari-cari aib. Jangan suka memata-matai orang lain. Tidak boleh ghibah pada yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka jika makan bangkai saudaranya? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Lalu di ayat ke-13 Allah menegaskan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Wahai umat manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi kita berbeda bukan untuk bermusuhan, tapi untuk saling mengenal antar kita. Dan apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun status sosial kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah SWT dari kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sampai pada hal yang kecil sekecil-kecilnya. Dia mengetahui segala yang terjadi pada manusia dan seluruh makhluknya, dari yang besar sampai yang kecil sekecil-kecilnya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya,
Di ayat ke-14 sampai dengan ke-18 ada prinsip-prinsip keimanan yang benar yang ada di ayat ke-14 sampai dengan ke-18. Di sini Allah SWT menegaskan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi tidak diukur dengan klaim orang mengatakan bahwa saya beriman. Bisa jadi belum pernah merasakan ujian, belum pernah merasakan cobaan. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kemudian di ayat ke-15-nya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman itu orang yang yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu. Yang tentu nanti ada pada saat pembahasannya kita akan lihat pembahasan tentang orang-orang yang ragu dengan keimanan, ragu dengan ini dan itu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, itu menjadi pertanda lemah dan bahkan bisa sampai hilangnya keimanan dalam diri seseorang. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, yang berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur atau orang yang benar. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk yang ada dalam diri kita. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Surat ini ditutup dengan pembahasan mengenai orang-orang Arab Baduy yang diklasifikasikan dengan iman dan Islam. Ada yang mengklaim bahwa mereka sudah beriman padahal mereka baru berislam. Surat ini menuturkan sifat-sifat orang mukmin dan berbagai syarat menjadi seorang mukmin yang kamil, mukmin yang benar-benar beriman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Surat ini mencela sikap merasa telah berbuat baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Islam, dengan masuk Islam. Selain itu, dalam surat ini juga meletakkan prinsip yang bisa menjadi kontrol dalam menghormati nilai-nilai keagamaan dan moral, bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi para hambanya, mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi, serta melihat semua amal perbuatan makhluknya. Nah, inilah gambaran dari kandungan surat Al-Hujurat, yang mudah-mudahan dari ulasan sangat singkat ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran kandungan dari surat Al-Hujurat, yang kita bisa lihat ada bahasan-bahasan yang berhubungan dengan sikap dan kewajiban kita terhadap Allah dan Rasulnya. Ada yang berhubungan dengan sesama manusia, baik yang mengokohkan ukhuwah atau sebaliknya yang bisa merusak tatanan kehidupan. Kemudian keimanan tidak cukup dengan klaim dan pengakuan bahwa saya sudah beriman, tapi dibuktikan. Dan ini berlaku tentu pada semua hal yang ada dalam syariat kita. Nah, inilah ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan gambaran global ini sudah bisa mengantarkan kita untuk siap membahas satu persatu dari kandungan surat Al-Hujurat ini. Demikian, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.